Sengoku Jidai ini adalah sebuah masa kelam ketika Jepang dilanda oleh perang saudara. Dari situ, perang saudara antar samurai atau para kesatria berbaju zirah penguasa tanah yang terjadi pada abad pertengahan Jepang. Hal ini disebabkan oleh para tuan tanah atau daimyo, pemimpin klan, dan para samurai melakukan pertarungan satu sama lain dalam rangka memperebutkan kekuasaan wilayah hingga sejarah Jepang akan melahirkan beberapa samurai legendaris seperti Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Daitai Masamune, dan Tokugawa Ieyasu. Gimana kisahnya? Yuk simak di Danang Bercerita. Sebelum Sengoku Jidai, terdapat sebuah peristiwa perang saudara bernama Perang Onin yang dimana terjadi di masa yang sama dan disebabkan oleh konflik antara klan Hosokawa dan klan Yamana. Di akhir perang ini, sebagian besar klan penting di Jepang turut terlibat sehingga menjadi sebuah perang saudara tersendiri. Dari situ, konflik menyebabkan adanya persekutuan antar klan untuk mengalahkan klan lain sehingga terjadi perang saudara besar. Oleh karenanya, menurut para sejarawan, Perang Onin merupakan perang yang disebabkan oleh para panglima perang Jepang yang terlalu agresif dan berhasrat memakai para samurai untuk kepentingan mereka. Hingga di akhir cerita, perang yang selesai pada tahun 1447 tidak ada pemenangnya sama sekali. Sama halnya yang menang jadi arang, yang kalah menjadi abu. Sengoku Jidai memiliki arti yakni periode peperangan dan kedua kata tersebut diambil dari bahasa Cina. Dari situ terjadi pertarungan antara klan atau marga yang menguasai daerah tertentu seperti Takeda Shingen dari Provinsi Kai, Uesugi Kenshin dari Provinsi Echigo, dan Oda Nobunaga dari Provinsi Owari, serta Imagawa Yoshimoto dari Provinsi Suruga. Dari situ, terjadi pertempuran terkenal dalam era tersebut seperti pertempuran Kawanakajima, pertempuran Okehazama, pertempuran Mikatagahara, pertempuran Anegawa, pertempuran Nagashima, pertempuran Nagashino, insiden di kuil Honnoji, pertempuran Yamazaki, pengepungan kastil Odawara, pertempuran Komaki Nagakute, dan masih banyak lagi. Dari situ, hubungan antar marga penguasa wilayah mengalami beragam dinamika yang dimana tidak hanya sebatas persaingan untuk menguasai suatu wilayah ataupun menguasai seluruh Jepang, tapi juga terjadi koalisi, pengkhianatan, perang saudara, dan upaya membangun pemerintahan. Pertarungan antar samurai seperti pertempuran Okehazama antara Imagawa Yoshimoto melawan Oda Nobunaga menjadi sebuah kisah yang epik dan menjadi titik awal tersendiri bagi seorang samurai yang kelak akan mempersatukan daratan Jepang. Pertempuran Anigawa merupakan perang saudara antara Oda Nobunaga melawan adik iparnya sendiri, Azai Nagamasa, dalam memperebutkan wilayah. Insiden di kuil Honnoji menjadi sebuah kisah tersendiri ketika Oda Nobunaga sedang beristirahat di kuil tersebut dan dikhianati oleh anak buahnya tersendiri yang bernama Akechi Mitsuhide karena bagi dia Oda Nobunaga sudah terlalu brutal dalam berperang. Hingga akhirnya Oda Nobunaga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dari sekian pertarungan yang terjadi di masa Sengoku Jidai, lahirlah tiga sosok yang mempersatukan Jepang: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Ide mengenai pemersatuan Jepang tersebut berawal dari seorang samurai bernama Oda Nobunaga dari sebuah provinsi yang terletak di pesisir Jepang bagian tengah bernama Owari. Untuk informasi, klan Oda merupakan salah satu klan yang bertarung pada masa itu, dan Oda Nobunaga memiliki seorang ayah bernama Oda Nobuhide. Untuk informasi, sepeninggal ayahnya, Oda Nobunaga mempersiapkan beragam strategi dalam rangka mempersatukan daratan Jepang. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah dengan mempersenjatai para pasukannya dengan senapan arkubus dari Portugis pada tahun 1543. Untuk catatan, memang arkubus itu
didatangkan dari Portugis karena bangsa Portugis pada masa tersebut sedang melakukan perdagangan dengan Jepang di abad pertengahan. Selain itu, Oda Nobunaga juga melatih pasukannya dengan baik dan benar sehingga mereka menjadi petarung yang handal. Dengan hal ini, Oda Nobunaga berhasil mengalahkan beragam daimyo seperti Imagawa Yoshimoto, Asakura Yoshikage, dan Takeda Katsuyori. Kemudian, kampanye upaya penyatuan daratan Jepang dilanjutkan oleh penerusnya yakni Toyotomi Hideyoshi setelah Oda Nobunaga wafat. Dari situ, Toyotomi Hideyoshi mempersatukan Jepang dengan mengalahkan beberapa samurai seperti Shibata Katsuie dalam pertempuran Shizugatake, Akechi Mitsuhide pada pertempuran Yamazaki, dan bahkan sekutunya sendiri, Tokugawa Ieyasu dalam pertempuran Komaki Nagakute. Hingga akhirnya ketenangan terjadi pada tahun 1590 karena Toyotomi Hideyoshi berhasil mempersatukan daratan Jepang sehingga banyak samurai seperti Tokugawa Ieyasu, Date Masamune, Maeda Toshie tunduk padanya. Pada akhirnya Toyotomi Hideyoshi menjadi penguasa tunggal Jepang. Kemudian setelah Toyotomi Hideyoshi wafat pada tahun 1598, terjadi kekosongan kekuasaan terhadap penguasa tunggal Jepang sehingga perang kembali terjadi. Dari situ, seorang samurai bernama Tokugawa Ieyasu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Toyotomi Hideyoshi dengan cara menaklukkan beragam samurai seperti Ishida Mitsunari dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 dan Sanada Yukimura dalam pengepungan kastil Osaka pada tahun 1615. Di tengah-tengah masa tenang pada periode Sengoku Jidai, di dalam pikiran Toyotomi Hideyoshi tiba-tiba tercetus untuk melakukan invasi ke Korea. Kelak peristiwa ini juga dikenal sebagai Perang Imjin yang terjadi dari tahun 1592 hingga 1598. Dari situ, setelah Toyotomi Hideyoshi berhasil mempersatukan daratan Jepang dan membuat para daimyo tunduk padanya, dia mengerahkan pasukan samurai untuk menyerbu daratan Korea karena Korea dianggap sebagai wilayah yang cukup strategis dalam mengembangkan jalur perdagangan Jepang. Oleh karenanya, misi ekspansi ini dilakukan dalam rangka mengembangkan perekonomian Jepang dan membuat adanya perang baru sehingga para samurai tidak menganggur dan mendapatkan penghasilan baru. Dari situ, perang yang terjadi dari tahun 1592 hingga 1598 dimenangkan oleh Korea sebagaimana mereka dibantu oleh dinasti Ming dari Cina. Sengoku Jidai atau zaman berperang akhirnya secara resmi berakhir pada tahun 1600 dengan Ishida Mitsunari berhasil dikalahkan pada pertempuran Sekigahara sehingga memunculkan sebuah periode baru bernama periode Tokugawa atau periode Edo yang dimana Tokugawa Ieyasu menyatakan diri sebagai penguasa tunggal daratan Jepang setelah pertempuran tersebut. Tidak berhenti saja di situ, kastil Osaka yang ditaklukkan pada tahun 1615 dari pasukan yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu dengan mengalahkan pasukan gabungan yang dipimpin oleh Sanada Yukimura dan Toyotomi Hideyoshi. Dengan hal ini, dibentuklah sebuah pemerintahan Jepang baru dengan nama Tokugawa Shogunate atau Keshogunan Tokugawa, yang dimana keluarga Tokugawa berkuasa dari tahun 1603 hingga 1868, yang dimana Jepang begitu mempertahankan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para samurai sejak berabad lalu seperti Bushido atau jalan seorang pendekar